Halo teman-teman, saat ini saya akan kembali mereview satu lagi produk dari Decathlon. Ya, sebelumnya kan saya sudah mereview 4 Class 50 liter untuk carrier atau tas. Dan ya lumayan, memang itu yang saya gunakan untuk carrier-nya. Dan saya cukup puas dengan harga 550.000 kurang waktu itu saya beli ya. Dan ini satu lagi saya mau review produk yang memang saya pakai juga untuk kegiatan outdoor, terutama untuk naik gunung. Bahkan untuk camping juga saya sekarang sedang pakai, yaitu sepatu MH 500 mid. Nah, ini kenapa saya review sepatu ini? Karena overall saya sangat puas dengan produk ini. Kembali, alasan saya membeli sepatu ini yang pertama adalah saya waktu itu naik Gunung Rinjani dan cukup panjang treknya, yaitu dari Sembalun menuju ke Torean. Yaitu teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan pendakian Rinjani via Sembalun Torean itu kan panjang banget treknya, dan saya waktu itu masih menggunakan sepatu gunungnya. Saya nggak perlu sebut merek, tapi dari awalnya hurufnya N lah, dan logonya N. Di situ saya berkali-kali kepleset karena kan waktu itu pendakian di bulan Agustus dan itu sudah masuk musim kemarau, berpasir dan yang lain. Saya harus ngesot-ngesot lah kalau di sana. Jadi dan di sana saya ngelihat kalau di Rinjani kan banyak banget bule ya, dan bule pakai sepatu Quechua. Mungkin bukan yang ini sih modelnya, tapi enak banget ya mereka. Buk gitu turun, terutama pada saat turun ya. Saya ngesotnya itu. Dan di situ kok kayaknya mendingan saya pakai sepatu yang memang proper. Meskipun waktu itu sepatunya juga buat gunung sih, tapi kok saya kepleset gitu. Dan itu menghambat teman perjalanan saya yang lain lah. Bikin kesel juga mungkin ya karena saya lambat. Dan inilah kenapa saya akhirnya memutuskan kembali ke Decathlon di Pondok Indah. Dan waktu itu saya di Decathlon kan saya konsultasi, dan di sana banyak tim. Ada tim yang memang bisa mengarahkan kita untuk keperluan kebutuhan kita apa sih gitu. Dan kaki saya cukup panjang, telapak kaki saya panjang, mungkin tidak umum untuk perempuan Indonesia. Saya menggunakan sepatu aja kalau biasa itu di 41. Jadi kalau untuk naik gunung, kalau biasa aja 41,5. Jadi kalau untuk naik gunung jelas harus dilebihkan satu angka ya, satu nomor. Jadi saya membeli di nomor 42, dan 42 itu tidak ada yang untuk perempuan gitu. Jadi saya membeli untuk yang laki-laki. Nah ini saya buka aja lah karena saya nggak bawa spare alas kaki di di tempat camping ini. Ini bukti kalau memang sepatu ini sangat sering saya gunakan. Ini dan intensitas saya naik gunung cukup tinggi belakangan ini. Setelah dari Rinjani saya dan teman-teman ke Merbabu, kemudian balik lagi ke Rinjani, kemudian beberapa bukit, dan kemarin di musim hujan bahkan saya melakukan pendakian hampir ke 7 gunung dalam 1 bulan. Sindoro 2 kali, kemudian Sumbing, Ungaran, Burangrang, Lawu, kemudian ada gunung pendek lainnya lah. Dan ini saya selalu pakai sepatu ini di musim hujan. Jadi kenapa saya berani mereview sepatu ini? Ya karena memang ini ya sudah terbukti gitu. Jadi saya nggak nge-review karena tanpa pengalaman. Jadi saya berani mereview karena ini berdasarkan pengalaman. Ya total puas. Memang ini kita lihat dulu untuk solnya belum Vibram, tapi saya sudah membuktikan di gunung yang licin. Di Merbabu yang banyak pasirnya itu masih belum masuk musim hujan, tapi ada 2 teman pendakian saya waktu itu menggunakan merek lain ya. Yang satu dari S, yang satu dari C. Produk lokal yang C, dia masih kepleset loh, padahal sepatunya untuk hiking juga. Nah saya dengan ini ya mantep, nggak ada kepleset sama sekali. Dan
kita tuh kan kalau pakai sepatu feel ya. Ketika kita percaya ya udah gitu. Kita udah ngedapetin feel beberapa kali penggunaan, ya udah begitu menuruni gunung. Ini kan terutama kendala itu pada saat turun gunung ya. Dan ketika menuruni gunung, ya alhamdulillah ini sangat menjaga stabilitas, kemudian juga daya cengkramnya cukup bisa diandalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kalau klaimnya dari Decathlon ini ramah lingkungan karena sebagian besar dari bahannya ini menggunakan produk untuk daur ulang. Nah, untuk bagian lidah dan bagian atas ini menggunakan polyester 88% atau 80% lebih lah. Ini menggunakan bahan polyester daur ulang. Kemudian untuk bagian lehernya ini menggunakan 100% polyester daur ulang. Dan di sini teman-teman bisa lihat bagian depan ini sangat keras. Jadi ketika teman-teman terbentur atau ketika melakukan pendakian dan melakukan baik itu naik maupun turun, ini tahan terhadap benturan batu misalkan, atau kita pada saat pengereman sebetulnya kan kalau turun lebih baik miring. Kalau di sini ada batu, ya ini nggak langsung ke kaki teman-teman. Nah, kenapa saya memilih tipe yang seperti ini? Karena ini adalah bagian ujungnya ini agak lebar dan kaki saya kan nggak mungil yang menyempit ke ujung ya, ke bagian telapak kaki. Jadi saya memerlukan kaki yang cukup lebar di bagian atasnya biar nggak ada lecet gitu. Jadi pastikan teman-teman ketika melakukan pembelian atau memilih sepatu itu benar-benar sesuai dengan bentuk telapak kaki teman-teman. Nah, kemudian ini untuk talinya sih tali rusik biasa ya. Dan ini cukup tebal. Dan di sini juga ada web lock yang bisa menjaga. Di sini ada web lock. Di sini bisa menjaga teman-teman pada saat pengikatan benar-benar stabil, nggak longgar ke sana kemari. Gitu. Asal pengikatan sepatunya memang benar. Nah, kemudian untuk insole ini benar-benar busanya empuk banget. Terus bagian leher juga ada ini empuk banget. Nanti saya kasih lihat gimana sih. Ada beberapa video yang memang kami ambil pada saat melakukan pendakian di Lawu, di Burangrang terutama. Ini gimana daya cengkramnya ketika menahan kita mencengkram ke bagian tanah ketika kita melakukan pendakian. Padahal di Burangrang waktu itu saya melakukan pendakian di musim hujan dan itu licinnya luar biasa karena kan disebutnya Burangrang katanya mini Gunung Salak lah. Jadi itu luar biasa licinnya. Tapi dengan ini ya lumayan kami turun cepat, bahkan mendahului teman-teman ketika kami ketemu teman yang turun kita mau ke puncak, mereka turun, pas kita selesai dari puncak, kita turun mereka masih di situ gitu. Ya nggak jauh dari tempat kami ketemu. Ya artinya ya ini benar-benar ya buat saya pribadi ya saya percaya ketika turun tuh saya akan menapak dengan cengkraman yang kuat. Nah, untuk sepatu ini terbagi atas untuk bagian solnya ada 3. Sol bagian dalam ini berbahan 85% PET Dope Eye dan PU daur ulang. Kemudian di lapisan tengah setelah insole ini teman-teman bisa lihat nih. Di sini adalah 30%-nya adalah campuran tebu. Jadi benar-benar organik dan ramah lingkungan. Kemudian untuk bagian luarnya itu adalah 30%-nya adalah karet hasil daur ulang. Dan jadi 70%-nya ya non daur ulang. Jadi kembali Decathlon sudah mulai concern banget atau konsentrasi banget terhadap ke konservasi lingkungan. Nah, ini lalu bagaimana? Apakah kedap air? Klaim dari Decathlon adalah untuk sepatu ini 8 jam dan ya kalau saya pribadi kan memang belum pernah melakukan pendakian
yang lebih dari 8 jam, kecuali ketika kita turun dari Sembalun menuju ke Danau Segara Anak, tapi itu kan juga tidak sampai 8 jam. Kemudian dari Danau Segara Anak menuju ke Tolerean itu lebih dari 8 jam, tapi memang itu belum menggunakan sepatu ini. Dan ketika saya sudah memiliki sepatu ini, saya belum pernah melakukan pendakian lebih dari 8 jam. Ketika di Lawu pun yang kemarin videonya sudah kami upload, itu pendakiannya tidak lebih dari 8 jam, dan ketika pulangnya kami kena hujan di Gunung Lawu. Dan mungkin teman-teman yang pernah ke Lawu tahu ya gimana jalurnya di Gunung Lawu, terutama via Candi Cetok. Itu banyak yang jalur merupakan jalur hujan, dan sepatu ini ya tahan air. Dan nanti saya kasih lihat videonya gimana ketika juga di Burangrang, itu juga pada saat bahkan naik dari pos 3 menuju ke pos 4, dan pos 4 sampai puncak hujan, sampai ke bawah itu hujan juga. Ini ya syukurnya kaos kaki saya masih kering, kecuali waktu di Senaru, waktu saya ke Rinjani via Senaru itu masuk air, karena posisinya adalah jas hujan saya netes air dari bagian leher ini, dari atasnya. Jadi ya otomatis masuk ke dalam. Ketika ini tertutup, mungkin teman-teman nanti kalau punya gaiter musim hujan bisa ditutup dengan gaiter. Dan ini untuk menjaga kekedapan untuk sepatu teman-teman nantinya, disarankan untuk 2 tahun sekali teman-teman melakukan pelapisan kembali, dan cairannya tersebut atau material bahan untuk lapis kedap airnya ada di Decathlon. Bisa teman-teman beli melalui websitenya atau juga melalui toko merchant store yang online. Di situ nanti teman-teman tinggal cari aja kedap air, kata kuncinya nanti ada arahan untuk membeli bahan untuk melapisi kedap air, kekedapan untuk sepatu teman-teman. Oke, untuk pengikatan tali sepatu teman-teman, nah, ketika kita sudah memasukkan tali sepatu ke masing-masing lubang buat silang seperti ini, kemudian di ujung ini sebelum ketemu sama pengait yang ini, teman-teman buat simpul seperti ini, seperti teman-teman biasa lah melakukan pengikatan sepatu. Nah, ini bila diperlukan bisa 2 kali pembuatan simpul, jadi lebih kencang tuh, jadi nggak goyang kalau simpulnya 2 kali kayak gitu. Kemudian kita kaitkan pengait yang di atas ini, bagian sampingnya juga begitu. Kita kaitkan, dibuat silang. Oke, 2 kali, karena ada 2 pengait di atas. Kemudian dibuat simpul lagi, dan kemudian diikat. Nah, sisakan ujungnya, jangan terlalu pendek juga ya, buat ikat 2 kali ini. Karena kan kalau 1 kali cenderung akan lebih cepat lepas, kalau gini aman. Masukkan sisa talinya, kemudian nah ini dipastikan ketika teman-teman melakukan pengikatan, pergerakan ankle teman-teman tidak terlalu ngepres, masih leluasa ya. Nah, bagaimana untuk pada saat turun? Nah, ketika jalur mulai banyak turunan, ini pastikan juga tetap diikat kuat untuk bagian sini. Setelah dimasukkan ke lubang, dibuat silang gini, kemudian seperti biasa ini kita ikat. Karena tumpuan pada saat turun kan ada di ujung ya, takutnya jempol teman-teman banyak terantuk lah, membentur ujung bagian sepatu ini, yang membuat nanti ada semacam black toe ya, atau kuku menghitam. Nah, ini kita banyak mengikatnya secara kencang di atas sehingga tumpuan lebih banyak di bagian atas ini. Ini sama 2 kali kita lakukan pengikatan. Nah, bedanya ini langsung tanpa dibuat silang, kita kayak gini,
Kemudian dimasukkan lagi ke dalam sini. Begitu juga yang sebaliknya, kita masukkan ke dalam sini. Setelah terikat kuat, lakukan lagi pengikatan 2 kali lagi ya. Set. Nah ini jadi ketika turun beban akan tertahan dulu di bagian atas ini. Nah, untuk harganya sendiri di Decathlon itu harganya 1.799.000. Namun selalu ada diskon ketika kita melakukan pembelian langsung ke store di Decathlon. Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik membeli produk dari Decathlon sih, kami menyarankan untuk melakukan pembelian langsung di website atau di offline store-nya. Dan untuk sepatu ini ada dua warna, yang satu abu-abu hitam seperti yang saya punya, yang kedua adalah coklat. Nanti kami tampilkan gambarnya. Ini juga ada tipe perempuan ya, harganya tetap sama untuk yang perempuan, tapi pasti nomornya saja yang berbeda. Semoga review ini bermanfaat. Mungkin teman-teman yang merasa harganya mungkin cukup mahal dibandingkan dengan produk lain yang dari lokal, atau mungkin ada beberapa produk luar juga yang harganya ya sama, dan teman-teman belum terlalu mengenal produk dari Decathlon Quechua ini. Tapi kalau saya ini hanya untuk pertimbangan aja ketika teman-teman melakukan pendakian dan ingin sepatu teman-teman nyaman. Ini sepatu empuk, sepatu ini saya sudah uji dan tahan air, meskipun belum pernah dicoba sampai 8 jam, tapi ya sejauh ini aman, dan bukti bahwa saya selalu menggunakan ini agak kotor sepatunya. Jadi mudah-mudahan review ini membantu teman-teman untuk ketika teman-teman bingung memilih sepatu, ini bisa menjadi salah satu opsi. Baik, oke, sekian review singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pendakian atau ulasan berikutnya. Dadah.